Gimana feeling lu pas dia ngajuin resign? Apa yang lu lakuin ke dia sampai dia resign? Yang bikin dia burnout apa sebenarnya? Handle berapa klien aja, udah burnout, nangis, Oh, serius? banyak bolong. Aku nangis tau Ci. Kalian ngerasa terlalu mudah gak sih ke expose sama dunia begini? Menurut kalian kalau misalnya mau ngulang lagi, ngulang yang sama apa ngulang kuliah aja? Kuliah tuh gak penting, kuliah tuh bikin kamu Lu kalau punya anak mau anak lu kerja keras kayak gini, anak gua gak usah kerja aja. Apa yang bikin lu waktu itu punya ambisi untuk itu semua sih sebenarnya? Nah, terakhir Kalau nggak tuh- pernah dituntut keluarga, dituntut sama siapa? Hari ini gue akan menginterview, nggak interview, ngobrol-ngobrol. Biasanya sama Priska doang. Sekarang sama Brian yang punya agency. Let's Hari go. ini kita bakal bahas Apa tuh? Apa? masalah hidup Priska, yaitu burnout. Let's go. Di sebelumnya udah ngomongin berat, sekarang ngomongin berat lagi ya. Makanya ini Dari awal kali favorite ngomonginnya topik burnout. ya. Gue boleh bahas langsung soal dia resign? Boleh. Kan Konteks kemarin dulu, konteks. konteks. Hai guys. Jadi guys, for context, Brian punya Frazier ya, agency ya kan. Terus Priska itu head of Kreatif. creative, MVP-nya Brian. MVP. Terus karena dia burn out seperti yang udah kita bahas kan, dia burn out, dia resign. Terus dia mau sabatika lagi September, tuh kan? Gak tau. Oh enggak, Dan oh, sorry. sama Dikau. Nah, aku mau ke Jayapura untuk benar-benar 1 bulan. Dibawa ke danau 4 Wah, hari gila asik di danau. Baru tahu nih planning sabatikalnya. Iya, nah jadi pertama, Bray, gimana feeling lu pas dia ngajuin resign, ya kan? Terus apa yang lu lakuin ke dia sampai dia resign? Oh. Cuman menurut aku pas dia ngomong resign dan alasannya kenapa, part of me itu happy dulu. Bukan karena aku nggak suka. Wah, berarti udah mau dipecat. Bukan karena aku mau pecat Priska, bukan karena aku nggak suka Priska. Day one Priska sama day sekarangnya Priska, in terms of performance beda banget lah. Hasilnya beda. Kayak day one handle berapa klien aja, udah burnout, nangis, serius? banyak bolong. Aku nangis tau Ci. Nah sekarang kliennya lebih banyak, lebih technical, lebih susah, tapi dia jalaninnya smooth, dewasa. Aku lihat growth in every aspect of Priska sih, bukan cuma dari kompetensi di kreatif, tapi dari kedewasaan, dari stressful, dari ya gimana dia handle problems, gimana dia client facing. Itu kayak a whole new level of Priska. Nah, jadi kan aku satu sisi happy kayak, oh selama di Fraser setahun ada buahnya nih di hidup Priska. Satu sisi, aku happy-nya karena you only can learn so much lah in one place. Karena aku relate dulu, aku juga magang 3 bulan, I grew a lot Dari magang 3 3 bulan. Dan kayak exactly the founders bilang, I wish you could stay for another year. Dan gue don't mind untuk gaji lu lebih. Tapi sisi moralnya gue ngelihat lu sebagai mentor lu, bukan sebagai bos lu, gue pengen lu selesai di sini. Karena gue tahu you have so much other potentials, cobain banyak hal lain. Gitu sih. Dan aku ngelihatnya sama kayak kalau ngomongin sisi egoisnya, ngomongin sisi bisnisnya, I want Priska to stay gitu kan. I wouldn't mind untuk make new deals and stuff. Tapi on the moral side, aku happy-nya lihat kayak oh di Fraser aja Priska udah seberkembang ini, kayak you will berkembang banget lagi, exploring kayak banyak roots in the life. Kemarin dia bilang mau ke Bali jadi digital nomad gitu-gitu kan, kayak oke, gitu, kayak menarik. Mungkin kayaknya dia lagi proses mencari jati diri. Quarter life crisis. Oh, emang udah quarter life belum lah. Itu kan belum quarter loh. Quarter itu kan Quarter 20 ya. Seperlima apa ya? Seperlima. Ntar gua Nggak tahu. nah, Kayaknya ini ya, kayaknya you guys lebih cepat umurnya untuk menjadi dewasa. ya karena kan orang quarter life crisis ketika mereka udah lulus kuliah, mereka baru itu. Nah, umur lulus kuliah itu quarter. Oh iya, Lulusnya karena kan udah 2 dua-duanya, tahun. Kita udah langsung kerja. iya, lo, Sama. Dat itu kan. iya, dua-duanya nggak kuliah ya, langsung kerja langsung itu, jadi makanya mungkin waktu Krisisnya lebih cepat. krisisnya lebih cepat datangnya ya. Hati-hati ya, jangan hati-hati jangan cepet-cepet tua ya. Oke, terus berarti setahun ya? Setahun lebih dikit lah. Ya setahun lah ya kita Setahun. bilang ya. Nah, terus apa ini kenapa? Jadi menurut lo Bray sebagai yang kenal Priska dari setahun yang lalu, yang bikin dia burnout apa sebenarnya? Kerja malu ya? Oke. Kayaknya aku nggak keras-keras amat ya. Kayaknya nggak demanding. Enggak micromanage. Iya. Di awal lumayan, terus begitu aku udah trust udah develop, aku lebih pemainnya trust. Tapi dia waktu kemarin gue ngobrol sama Priska ya, yang sebelum ini kan dia bilang karena kayaknya monoton gitu-gitu aja dan belum ada room to grow lagi. Akhirnya Iya, makanya dia ngerasa oh mungkin buat dia ya, nggak buat semua orang ya di agensi lu obviously itu tuh mau kemana lagi nih abis ini.
kan. Bener. Dan itu Bray sebenarnya di semua company ada tuh karyawan yang kayak gitu kan. Dan gue juga pernah ngerasa Karena kayak gitu. I am one of that person juga dulu. Iya Aku benar. relate banget. Nah, lu sebagai yang punya agency gitu, lu kalau bisa dapat feedback kayak gitu dari karyawan lu kayak ada ngerasa kayak, wah gue harus grow agency gue kayak gimana gini-gini gitu apa nggak sih? So menurut aku fair enough karena pas Priska masuk dia umur 19, gak kuliah, di mana-mana build kayak gitu kan nggak ada experience organisasi gitu-gitu kan gitu biasanya under UML. Nah ya tiba-tiba masuk langsung posisinya head kreatif, langsung tanggung jawabnya banyak, langsung ditandem habis-habisan, dipaksa untuk extreme survival mode, akhirnya ngerantau sendiri di Indonesia. Jauh-jauh Jakarta. di Jakarta. Jayapura juga masih Iya, Indonesia bro. Jakarta. Jadinya menurut aku di awal aja kayak udah skip banyak tangga dan langsung bener exponential growth. Tapi memang dengan begitu on the other side diminishing pasti. Karena pas Priska masuk, scale agency aku juga jauh dari sekarang. Let's say 1/4 lah gitu. Kan jauh ya. Gitu. Jadi ya as the agency grows, as I grow, Priska juga grow even like faster than the rate of growth dari agency aku. Jadi kayak somehow aku yakin ya kalau kerja setahun lagi itu skill issue lah kalau kamu nggak growing. Tapi kan the rate of growth pasti diminish. Real. Iya, gimana lagi sih untuk bisa replicate exponential growth di awal? Nah, menurut lu berarti kalau dengan growth yang segitu cepatnya in terms of agency and orang dan lu juga ya maksudnya personal growth-nya dan agency-nya growth itu kaget gak? Kaget, karena in terms of percentage kayak Kaget gak? rate of growth aku di agency aku di awal sama sekarang pasti angkanya beda. Kalau di awal setiap bulan 200%, 300%, 400%. Like bisa jadi month 1 and month 3 itu udah double in scale. Cuman kan at some point at like the scale udah nggak bisa replicate dan berkali-kali lipat lagi. Iya, struggle-nya apa? Cepet-cepet gitu. Struggle-nya apa? Dengan cepat. Semua orang pengen growth cepet kan, tapi struggle-nya apa? Struggle-nya adalah punya the same fire lagi sih. Oh. Aku mungkin mirip. Kalau lu juga gitu berarti. Ini gini nggak sih kayak kalau gue mungkin ya gue juga pernah ada posisi kayak gitu. Mungkin nggak kayak gini. Jadi yang gue rasain pada saat growth secepat itu ya, misalnya dalam bangun bisnis dalam waktu setahun tiba-tiba pem gitu, jadi punya level of expectation itu akan grow terus cepet-cepet kayak gitu terus. Tapi kan pada saat everything nggak mungkin kan cepet terus, yang bisa mati juga kali ya kita ya. Cuma maksudnya kalau misalnya cepet terus segini, kan ini akan pelan-pelan nih kayak tadi lu mention kan, pelan-pelan. Nah ini tuh jadi kayak ngerasa lama nih. Mungkin nggak sih kita addicted to growth ini, jadinya ekspektasi yang di sini tuh secepatnya ini. Mungkin nggak kayak gitu? Menurut kamu? Menurut aku ya mungkin sih ada perasaan kontras di mana yang tiba-tiba setiap hari ada kliennya double, kliennya triple, terus sistem harus diperbaiki sana. Apa level of challenge-nya itu lebih kayak selalu baru. Kita harus ubah struktur, kita harus ubah ini. Tapi at this point sudah cukup structure di mana klien masuk udah tinggal ikutin workflow yang ada, Nah, berarti kan kayak nggak ada disruption gitu ya? Karena maybe at some point aku renungin kayak is extreme success at extremely young age, is it a curse atau blessing? Kayak tapi aku sadar balik lagi for it to be a curse it's of course my fault, and for it to be a blessing it's my choice. Jadi jadinya produknya gimana ini nggak jadi curse, gimana ini bisa jadi blessing. Tapi it's nggak sampai curse aja. Iya dong, karena misalnya kayak it's about your perspective aja nggak sih ngeliatin itu? Makanya aku mau fix gimana? Ya it's about your perspective kan berarti kan. Iya, karena tapi emang kenapa lu bisa berpikir? Apa yang bikin lu bisa berpikir ini bisa jadi curse gitu? Karena you get bored quick. Karena so misalnya aku coba sesuatu langsung jadi kayak bro, kayak challenge-nya nggak nih, walaupun memang susah, nggak challenging, fulfillment-nya I guess misalnya banting tulang gila-gilaan selama 10 tahun dan at year 10 you made it gitu setelah itu bangun. Dibanding orang yang setahun langsung jadi gede gitu kan. Setahun ya Frazier ya, setahun setengah ya. Iya. Coba langsung tiba-tiba nge-booming ya. Walaupun ya kalau dibanding sama agency yang super mega giant, aku cuma semut gitu. Cuman ya tapi kan agency anak umur 18. Ya tapi kan kalau agensi yang giant yang udah gede itu kan ya maybe years kan of itu, dan sebenarnya semut nggak semut kan sebenarnya relatif kan. Nah,
Lo oke, so sebagai anak muda nggak kuliah, bener? Rizka juga nggak kuliah kan? Maunya kuliah tadi awalnya masuk Frazier dia sambil kuliah online terus udah nggak pernah Benar. diikutin lagi. Benar. Sama dua-duanya berarti gara-gara kerjaan kan? Iya. Iya. Kita Terus, lebih memilih Kalau, nah oke, menurut kalian kalau misalnya mau ngulang lagi, ngulang yang sama apa ngulang kuliah aja? Aku tetap I have no regrets sih. If I could turn back time, I would do exactly the same ever. Oh ya? Iya, karena yang pertama yang aku selalu gembor-gemborin, aku nggak sebagai orang yang made it tanpa kuliah, aku nggak mau jadi anak muda yang bilang kuliah tuh nggak penting, kuliah tuh bikin kamu Ya, doang. Enggak gitu, kuliah tuh ada pentingnya juga. Cuman aku keluar kuliah dengan 10 karyawan dan udah lagi pengen buka kantor dengan omset ya udah nyentuh lumayan. Ya udah, akhirnya aku layak untuk keluar kuliah karena loadnya udah nggak ketolong lagi. Kalau aku jalanin dua-duanya goyang. Tapi aku yang nggak setuju karena banyak anak muda lihat anak muda lainnya bisa made it tanpa kuliah, drop out kuliah, Menyamakan. Bill Gates lah, siapa lah. Jadinya kayak, bro, saya mau drop out kuliah untuk saya merintis bisnis. Kenapa nggak merintis side hustle-nya sambil kuliah? Kalau nggak bisa, it's a skill issue menurut aku. Karena kuliah mesti sibuk apa sih? Ya, karena menurut gue juga orang-orang yang drop out dari kuliah karena bisnisnya sudah grow, akhirnya harus memilih. Nah Iya. itu Bener nggak? Bukan. Bukan sengaja. Baru merintis nih kayak lu udah punya apa gitu. Iya. Mau balik ke kuliah lagi? Gak? mau. Mau balik kuliah lagi? Terus kamu kuliah. Mau balik ke kuliah lagi? Mau? Oh, Terus kamu enggak kuliah. sih. Aku kira Kemarin- balik ke muda lagi. Emang belum. Karena ini Emang capek nggak banget muda. ya ternyata kayak Emang nggak muda? Enggak, kalau bisa balik ke SMP. Lo mau balik gak? Tapi jujur aku masih ingat rasanya kayak datang ke sekolah tanpa beban, mikirnya cuman gimana I can experience this day to be fun. Oh ya, Kamu seneng-seneng apa nih hari? the best feeling Iya, is mikir kayak lunch makan apa ya? Apa beli di kantin apa di atas? Ini enggak ada kayak gitu. kalian ngerasa terlalu muda gak sih ke expose sama dunia begini? I think ya some people surutnya beda aja sih. Kalau lu punya anak, will you let Aku your lihat, kids untuk experience hustle, mental, stres kerjaan dari I mean, umur I segitu? would, cuman selalu underlying aku pengen find out why-nya aja sebenarnya. You would ya? Gua enggak sih, anak gua gak usah kerja aja. Gila. Dispoil banget ya Bu ya. Iya, Jangan dong. itu satu kan. Jadi kayak gak usah kerja aja, ntar gue siapin semuanya buat lu. Wah. Itu sangat bertentangan sih sama parenting zaman sekarang, atau sebenarnya bertentangan juga sama prinsip gue, tapi itu kan coming from a place yang aduh capek banget sih kerja dan ya gitulah intinya gitu. Tapi lo kalau punya anak mau anak lo kerja keras kayak gini? Mau lah, harus dong. Sama cowok kali ya. Kalau anak cewek? Anak cewek menurut aku harus lakukan segala macam cara, mau dari kerja kah, mau dari edukasi kah, to make her a higher value aja sebenarnya. Karena simply when she's already high value, standards-nya bakal tinggi dan dia bakal attract Man, sebenarnya tujuannya itu. kalau lo? Aku bakal kalau dia mau banget kerja, mau banget itu go for it. Tapi kalau dia sebenarnya biasa aja, I rather kasih dia lebih ke arah belajar aja sih, ikut workshop apa, ikut tiba-tiba kelas masak di Blue Corner atau ya duit gitu. Oh ya mungkin lebih Lebih ke kayak Oh ya, coba experience life ya. Iya. Jangan kerja untuk keras kayak penangis-nangis gitu-gitu mungkin ya. tapi ada funnya nggak sih dari situ? Ada sih. Setelah Berperang dan berdarah-darah tuh. betul, setelah melalui itu ya. Setelah melalui itu memang abis itu kita look back tuh it's Fun dan actually drama really tau. fun. Dan pas jalan ini kayak wah, Darah-darah. Jalan ini kayak oh can we ngapain stop? gua kayak begini? Iya. This is my choice gitu, kenapa gue Iya. milih untuk susah dan suka. Ini susah banget kamu kayak gini, tapi ya after udah lewat badannya biasanya baru it was fun ya. Tapi Cici udah ketemu that face itu sering atau jarang? Sering lah, maksudnya apa? Yang face itu kayak pas lagi jalanin kayak Oh ya, ngapain gua pilih sering, ini ya? sering, Gue nggak pilih ini, gue juga masih hidup. sering gitu. Tapi what keeps you going? Man? Kalau di posisi gue mungkin lebih ke anak ya, karena gue nggak mau anak gue kerja kan. What? Enggak, maksudnya gini, mungkin bukan kerja lah, gue nggak mau anak gue punya worry tentang money gitu, karena it's never worth it gitu aja gitu, it's never worth it to So you be. wanna take that? Iya, jadi biar ini ya since gue udah, ya udah biar gue yang worry tentang money lu sampai lu gede segala macem. Once gue left this world pun, seenggaknya lu nggak mesti worry tentang money. Makanya yang harus gue ajarin sekarang lebih ke money management dia. Dia pun perintis dong. Bikin konten kemarin semua orang tuh pewaris. Oh ya, itu kan ada pewaris dari yang sisi, perintis. iya lu kan itu kan dari sisi selain uang. Iya.
ya kan, dari kayak misalnya edukasi, even world kita sekarang ini adalah yang sudah diwariskan sama generasi kita yang Yeah. lama. Itu udah iya. Cuman kalau dari sisi uangnya, ya gue mau mengajarkan dia untuk manage money. Skill itu lebih penting untuk pewaris gitu, karena bisa habis kan. Kalau Yeah. misalnya walaupun diwarisin segimana juga bisa habis kalau lu nggak diajarin mereka manage gitu. Tapi mungkin untuk menghasilkannya ya udahlah gitu. Gue udah support lu, gue udah ini gitu. Kalau aku lihat kenapa aku juga like punya urgensinya untuk build wealth dari usia muda. So nanti when I have kids, mereka bisa grow up in a position of abundance. Karena Privilege itu growing kan. up in a position of abundance sama scarcity itu, the way that nanti dia bakal grow up and look at money itu bakal beda. Menurut aku the real abundance is bukan kayak oh karena gue punya uang sebanyak itu setiap hari gue makan wagyu A5. Iya. Tapi justru abundance adalah kayak oh gue bisa beli wagyu A5 kapanpun gue mau, tapi hari ini gue choose untuk makan nasi padang karena gue suka nasi padang. Ya, karena dia bisa I think most important buat skill buat pewaris ini in terms of money ya, memang harus memanage itu. Iya. Kan banyak kan ceritanya udah kan orang bapaknya kaya banget gitu, anaknya biasanya generasi pertama bikin, generasi kedua develop, generasi ketiga ngabisin gitu kan. Nah, jadi mungkin karena nggak dilegasiin manage-nya gitu kan. Nah, Menurut aku real abundance adalah bukan kayak gue bisa beli mobil baru setiap hari. Tapi abundance itu menurut aku kayak gue bisa beli berapapun mobil yang gue mau, tapi gue choose untuk 3 mobil ini karena ya udah memang ini yang gue butuh dan gue nggak butuh buktiin ke siapa-siapa lagi. itu ya feeling enough ya sebenarnya ya. Tapi lu udah feeling enough belum sekarang? Enough belum, cuman konten iya. Bedanya apa? Konten menurut aku ya lebih ke what I have now. Ya udah aku udah syukurin gitu. Lebih ke Lagi nyatet ide konten kayaknya nih anaknya. Sambil dia ambilin. ini di question sih. Cuman menurut aku kayak lebih ke apa yang aku punya sekarang itu aku udah liatnya more than enough somehow. Tapi if for me to stop di sini, wah perjalananku masih panjang kayak kenapa aku harus merasa sudah cukup, bukan karena aku nggak bersyukur, tapi lebih karena aku lihat oh baru 2 tahun aja udah segini, baru umur 18 aja udah segini, kayak oh Brian yang bisa become itu in the future is much bigger, potensial aku lebih besar. It's a shame untuk aku nggak kerjakan. Ya berarti kalau definisi kamu adalah sekarang kamu menjalani hidup itu, you still have your own goals, ambition, dreams, tapi ngejalaninnya itu bukan dari feeling gak enough, tapi dari feeling konten gitu kan, dari feeling kalau sebenarnya sekarang udah enough but I want it to be better, I wanna grow better gitu. Jadi kalau misalnya nggak dari feeling itu, karena kalau dari feeling itu tendensinya kita akan risk a lot of things beda gitu loh, kan. ya. Jadi Beda mainnya konsep high gitu. gain high risk kan, karena kita mau cepet-cepet kayak oh gue nggak enough kayak kasih gue lagi gitu. Jadi Nah itu sempat di fase itunya itu tuh. pas pertama kali megang duit. Iya, gue Dan juga lumayan. pernah sih di fase itu. Tapi sekarang kayak jalaninnya udah lebih ke nggak selalu materialistik, udah nggak selalu extreme urgency and rushing every day, sama nggak ngumpet maksa gitu loh. Di titik mana yang turn semuanya itu? Di titik dimana aku impartasi kayak purpose hidup aku bukan untuk build the kingdom of this world, tapi to build the kingdom of God. Man, Bahasanya itu kayak Itu kan benar. gue kayak berasa lagi di Komsel tiba-tiba. Tapi sebenarnya benar, cuman gara-gara itu aku kayak terbuka banget kayak oh banyak duit terus apa sih kayak Tapi momen apa yang bikin kamu akhirnya realize, man gue ngapain kayak gini gitu? Momen apa? momen ngejar duit kayak orang gila dan dapat lebih banyak dari yang aku kejar, tapi tetap merasa kosong. Iya pas. Dan di situ aku sadar kayak kayak miskin banget ya gue. Jadi Taruh arti sukses gue secara material dan angka duit, dan duit ini juga gak banyak amat sebenarnya gitu. Kayak aduh gue miskin banget, miskin purpose. Miskin purpose tuh lebih miskin daripada nggak ada duit sih. Iya Ya kan? miskin. Jadinya kayak aku mau bikin purpose aku lebih kaya. Berarti emang ini ya Bray, kayak lu lagi self analyzing, self reflection gitu, lagi mikir-mikir terus tiba-tiba gue kayak gini banget gitu ya. Banyak orang kira Brian Kandani udah got it gitu, kayak gue mau apa dalam hidup, purpose of life udah clear, what I wanna do. Cuman enggak juga gitu. Kayak sometimes aku juga ngerenungi kayak why am I doing what I'm doing. Aku jujur pengangguran sampai umur 30 juga tetap hidup di rumah dan makan setiap hari gitu. Kayak keluarga aku bukan keluarga Ferrari tapi bisa lah gitu. Iya, enough lah ya, comfortable lah ya kan. Betul. Keluarga kamu juga sebenarnya kamu juga nggak dituntut sebesar itu. Iya. Tapi apa yang bikin lu waktu itu punya ambisi untuk
itu semua sih sebenarnya. Nah terakhir Kalau nggak aku- pernah dituntut keluarga, dituntut sama siapa? tapi terakhir aku nggak pernah ketemu jawabannya. Akhir-akhir aku renungin, aku ketemu. Jadi aku grow up as, long story short, anak yang very rebellious, no life, rot di kamar, bangun tidur jam 7 pagi, bangun jam 6 sore, seharian nonton Netflix di iPad, baterai iPad habis, main Mobile Legends sampai baterai HP habis, bolak-balik gitu Ini aja. gue yakin banyak yang relate nih. Iya, Lo tunggu bentar, sorry ya, gue potong dulu. Kenapa tapi kayak gitu waktu itu? nyaman, Nyaman. nyaman. Nggak merasa harus melakukan sesuatu. Iya, Jadi ya udah buang-buang waktu aja gitu. Kayak Iya. abisin waktu, killing time gitu aja. Iya. Ngapain ya gitu. Nyaman. Oke. Sampai akhirnya aku ketemu joy di tidak nyaman. Intinya turning point aku adalah saat pertama kali aku merasa berguna, dan itu saat aku magang. Jadi ceritanya pas magang aku cuma jadi content creator biasa, bikin kontennya nggak bagus-bagus amat. Cuman one day CEO-nya lagi meeting campaign bulan depan apa, aku dengan lantangnya bilang, "Kok idenya jelek." Mereka semua kaget, "Hah, lu siapa, lu anak magang?" Tapi ide aku ternyata yang konstitusin lumayan menarik. Mereka suka, mereka apply, bulan depan all time sales. Di situ kayak turning point buat aku banget, kayak ini Oh, rasanya because- jadi orang berguna ya. Iya, Ini rasanya jadi berguna dan ada impact ya. Bikin satu kantor teriak dan ketawa. Jadinya aku addicted to that feeling, kayak walaupun gak nyaman tapi gue berguna nih. Ini ya rasanya berguna. Oke. Jadinya pengen berguna. Berarti abis lo udah dapet feeling itu, lo addicted of feeling berguna, akhirnya lo ngejar itu kan, ngejar itu, akhirnya bangun bisnis, ngejar itu dalam bentuk manifestasinya uang pasti kan. Iya, dan Keberhasilan lo tuh dari ya berhasil menggolkan itu kan dan uang. Nah terus abis dari titik itu sekarang ke titik wah ternyata itu nggak cukup lagi. Iya nggak sih? Ya kan, itu comfortable lagi dong buat lo kan. makanya itu alasan aku jadi atlet untuk extreme Nah, sports. terus sekarang jadi atlet gitu. Iya. Oke. Salah satu alasannya itu. Jadi atlet yang Ironman itu kan. Lu Extreme lagi mau sports. beda sama Ironman sama extreme sports. Ironman is an extreme sport. So just like imagine Oh, oke. doing triathlon kan. Abis itu apa lagi? Habis itu just excel dulu lah dengan apa yang aku fokusin sekarang, kayak Kepikiran nggak tapi abis Ironman misalnya nanti Ironman udah selesai. Ironman lagi. Hah? Kan beda dong, kayak Ironman yang segini lu finish time-nya 13 jam. Nanti Oke. kan nextnya bisa lebih cepat 12 jam. Sampai 11 jam. mana? Kalau api yang ditaruh coach aku sih World Championship di Hawaii, cuman Jadi itu berarti. iya, cuman aku lagi nimbang juga nih, karena ini sesuatu yang baru. Aku lagi nimbang ini worth the sacrifice atau enggak. Karena sebenarnya ini cuma personal ambition doang gitu. Oh, oke. Ya, aku nggak mau make life di sini gitu. Kamu mau Ironman? Aku just believe like life is just about fragments of experience, both sad, happy, lama atau pendek waktunya, tapi itu cuma fragments of experience, dimana itu balik lagi pilihan aku sendiri. Kayak orang A bisa experience ini dengan joy, tapi orang B bisa experience ini dengan anger gitu kan. Jadinya kayak aku mau selalu benerin Berarti perception aku. feeling. Bukan. Like, purpose is always been something to me. Tapi based on your feeling kan, purpose gitu. Enggak. Menurut aku purpose nggak selalu tentang feeling, Tapi live tadi kan lo bilang yang soal anger dan segala macam itu kan lo mentionnya feeling banget. karena without anger how can you feel joy at its fullest? Without sadness how can you feel joy at its fullest? If life is always easy for you, then iya.